selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di sini saya akan membahas pada materi persilangan yang bersifat dihibrid. Ini sangat susah sekali babnya, biasanya kalau di soal ujian nasional kalian mengalami kesulitan karena akan berhadapan dengan cara yang sangat panjang. Nah, ini kita akan sajikan cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan soal tentang persilangan dengan sifat 2, yaitu dihibrid. Berikut saya contohkan. Misalkan kita akan menyilangkan sebuah tanaman yang berbiji bulat dan berwarna hitam dengan tanaman yang berbiji kisut berwarna kuning. Tanaman sama seperti pada saat kita membahas pewarisan sifat monohibrid kemarin, maka ini harus kita tuliskan ke dalam simbol-simbol. Tanaman berbiji bulat, kita tulis simbolnya dengan B besar, hitam, H besar, H besar. Berikutnya, biji kisut kita tulis sebagai B kecil, warna hijau, H kecil. Maka, untuk parentalnya atau P-nya kita tulis seperti ini. B besar, H besar, disilangkan dengan B kecil, H kecil. Induk yang pertama. Kemudian, gamet dari induk yang pertama kita tuliskan, karena ini berupa huruf B yang dua-duanya sama besarnya, maka kita cukup menuliskannya satu kali pada gametnya. H juga seperti itu, sehingga menjadi seperti ini. B kecil kita tuliskan satu kali, H kecil juga kita tulis satu kali. Setelah kita menentukan parents, P parental alias induknya, kita tulis seperti ini. Berikutnya kita tulis G alias gametnya. Selanjutnya kita tulis filial atau hasil persilangannya. Hasilnya adalah B besar, B kecil, H besar, dan H kecil. Anak-anak, inilah hasil persilangan pertama dari persilangan yang bersifat dihibrid. Kita lanjutkan, ini masih bersifat persilangan pertama dengan induk pertama, gamet yang pertama, dan hasil persilangan yang pertama. Selanjutnya, kita ke persilangan yang kedua. Kita tulis di sini sama seperti yang tadi, harus kita tulis P-nya, gametnya, persilangannya. Kalau kita mencari persilangan yang kedua, caranya adalah kita tulis ini P yang kedua, gamet yang kedua, dan persilangan yang kedua. Apa yang harus kita tulis pada induk dari persilangan yang kedua? Maka P2 bisa kita cari dengan rumus seperti ini. P2 sama dengan hasil persilangan pertama dikali hasil persilangan yang pertama. F1 dikali F1 adalah P2. Maka kalau kita lihat di sini F1 adalah seperti ini, kita tuliskan kembali di sini seperti ini. B besar, B kecil, H besar, H kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, H besar, H kecil. Perhatikan baik-baik. Pada persilangan yang pertama, pembuatan gametnya, karena sudah sama-sama huruf besar, B besar, kita tulis satu kali.
sama-sama H besar kita tulis satu kali. Bagaimana jika seperti ini? Tidak sama. Ini juga tidak sama. B besar dan B kecil. Maka cara nulisnya adalah seperti ini. B tetap kita tulis B besar, B kecil. Perhatikan, saya zoom sebelah di sini. B besar, B kecil, H besar, H kecil. Maka perhatikan, ini ada dua macam huruf, yaitu B dan H. Langkahnya adalah seperti ini. Huruf B kita silangkan dengan H, B besar dengan H besar, kemudian B besar kita silangkan dengan H kecil. B besar telah selesai, sekarang kita lanjut untuk B kecil. B kecil kita silangkan dengan H besar, B kecil kita silangkan dengan H kecil. Sehingga kita tulis di sini hasilnya adalah B besar dengan H besar, B besar dengan H kecil. Berikutnya B kecil dengan H besar, B kecil dengan H kecil. Seperti ini. Berarti gametnya telah menjadi 4. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Sama untuk yang sebelah sini, karena sama dengan yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama, maka gametnya juga sama, ada 4. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Ini ada 4. Ini juga ada 4. Perhatikan lagi, pada F1 langsung saja kita tulis seperti ini, pengelompokan dari huruf jenis yang sama, yaitu B dengan huruf B, H dengan huruf H. Bagaimana kalau seperti ini? Caranya, kita bisa menggunakan papan catur. Kita tulis bagian horizontal ada 4. Letakkan simbol-simbol ini ke dalam kotak horizontal dan yang sebelah sini vertikal. Jika dibalik, terserah, tidak apa-apa. Kita tuliskan B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, dan B kecil, H kecil. Yang sebelah sana kita tulis di sebelah sini yang vertikal. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Langkah selanjutnya untuk kotak nomor 1 adalah pertemuan antara garis ini. Maka kita tulis, di sini ada huruf apa? B. Juga B. H besar, H besar. Perhatikan kotak yang kedua. Kita tarik garis lurus. Nah, maka ketemu hurufnya kita tulis B besar, B besar, H besar, H kecil. Kita coba di kotak nomor 11. Huruf apa saja? Kita tulis B kecil, B kecil. Hanya H besar dan H besar. Begitu seterusnya sampai kotak ini penuh. Cara ini tentunya akan sangat lama jika kita berhadapan dengan soal ujian nasional yang harus kita selesaikan dalam waktu singkat. Ini saya tunjukkan dulu cara yang seperti ini. Nah, selanjutnya saya punya cara yang lebih cepat untuk kalian. Perhatikan. Saya mengambil ini saja. B besar, B kecil saya silangkan dengan dirinya sendiri. Besar saya silangkan dengan sebelah sini. B besar saya silangkan dengan sebelah sini, B kecil. Yang di bawah juga demikian. B
besar B kecil, B kecil, B kecil. Hasilnya, perhatikan, B besar, B besar. Apalagi B besar, B kecil. Ini sekarang yang bawah. B kecil, B besar. Ingat, kalau ada seperti ini, kita tidak boleh menuliskannya seperti ini, maka yang harus bisa kita lakukan adalah membaliknya. B yang besar kita taruh di depan, B kecil di belakang. Maka kita bisa mengelompokkan B besar, B kecilnya ada 2. Dan B kecil, B kecil. Sama untuk ini, H besar, H kecil. Perhatikan, H besar, H kecil kita silangkan dengan H besar, H kecil. Caranya tetap sama, H besar kita silangkan dengan H besar dengan H kecil. Untuk yang bawah sama. Kita tulis H besar, H besar, H besar, H kecil. Berikutnya, ingat, hati-hati. Tetap kita tulis H besar, H kecil. Terakhir H kecil, H kecil. Sehingga, perhatikan, H besar, H kecilnya ada 2. Maka kita harus tuliskan di sini H besar, H besar. 2 H besar, H kecil, H kecil, H kecil. Baik, kita akan mulai menyilangkan satu-satu. Oke, berikutnya. Baik, untuk yang warna merah saya tulis hasilnya ya. B besar, B besar, H besar, H besar. Kemudian, perhatikan, ada angka 2-nya, saya tulis di sini. 2, B besar, B besar, H besar, H kecil. Untuk panah yang berikutnya kita tulis B besar, B besar, H kecil, H kecil. Baik, untuk yang warna biru kita tulis, perhatikan ada angka 2 di depan. 2 B besar, B kecil, H besar, H besar. Berikutnya, ini 2, ini 2, 2 dikali 2. 4, B besar, B kecil, H besar, H kecil. Berikutnya untuk tanda panah yang bawah, warna biru, perhatikan. 2, baik kita tulis 2 B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Berikutnya untuk yang terakhir, kita ikuti tanda panahnya. B kecil, B kecil, H besar, H besar. Selanjutnya, perhatikan, ada angka 2 di sini. Kita tuliskan 2B kecil, B kecil, H besar, H kecil. Yang terakhir, B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Baik, selanjutnya kita beri nama. Untuk yang ini, ingat tadi huruf besar berarti biji bulat, warna H besar berarti warna hitam.
Yang ini huruf besar juga bulat hitam. Ini B besar berarti bulat. H kecil hijau. Yang ini bulat hitam karena H besar. Yang ini ada B besar, ada B kecil, tetap yang dominan yang menang. Huruf besar berarti yang dominan, berarti bulat yang menang, bukan yang kisut. Maka kita tulis di sini bulat. Ini juga sama. Yang kita tulis adalah yang dominan, warna hitam. Yang ini bulat hijau karena H kecil. Yang ini kisut karena B kecil. H besar berarti hitam. Yang ini kisut, H besar hitam. B kecil kisut, H kecil hijau. Mari kita hitung bulat hitam sekarang jumlahnya 1, 2. Ini bulat hijaunya 1, bulat hitam 2, bulat hitam 2. Maaf, 4. Bulat hijau 2, kisut hitam 1, kisut hitam 2, kisut hijau 1. Mari kita buat pengelompokannya. Bulat hitam 1 ditambah 2 tambah 2 ditambah 4 sama dengan 9. Bulat hijau 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kisut hitam 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan kisut hijau hanya ada 1. Berarti kita tulis 1. Maka kita sudah mendapatkan perbandingan genotipnya tanpa harus menuliskan ke dalam 16 tabel seperti ini. Kita sudah dapat menjawab dan membuat perbandingan genotipnya sekaligus dengan cara yang demikian penjelasan saya kali ini mengenai persilangan yang bersifat monohibrid. Ada cara panjang dan cara mudah. Semoga kalian bisa mengerjakan soal dengan lebih cepat dan tepat dengan menggunakan cara yang telah saya ajarkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.